Pernah nggak sih kamu rajin jogging tiap pagi, ngatur makan, tapi angka di timbangan tetap keras kepala di posisi yang sama? Rasanya seperti hubungan yang udah diperjuangkan, tapi nggak juga berkembang. Banyak orang akhirnya menyerah, berpikir mungkin tubuhku emang segini-gini aja. Padahal bisa jadi masalahnya bukan di niat, tapi di pemahaman. Fenomena sudah olahraga tapi nggak kurus-kurus ini bukan cuma dialami segelintir orang. Di media sosial, kita sering lihat curhatan. Aku udah treadmill 5 kali seminggu, tapi berat badan malah naik. Atau, aku udah berhenti makan nasi, tapi kok perut tetap buncit? Nah, disinilah letak jebakannya. Banyak orang terlalu fokus pada aktivitas fisik, tapi lupa pada prinsip paling dasar dari weight loss, defisit kalori. Kalori, kata sederhana yang sering disalahpahami. Menurut Dr. Molnaya, dokter spesialis gizi klinik dari Siloam Hospital Lippo Village, kalori adalah satuan energi yang masuk lewat makanan dan keluar lewat aktivitas tubuh. Turun berat badan hanya terjadi kalau energi yang keluar lebih banyak dari yang masuk. Sesederhana itu. Sayangnya kesederhanaan itu sering dikacaukan oleh mitos. Misalnya, asal olahraga pasti kurus. Padahal, 1 jam jogging bisa membakar sekitar 400-500 kalori. Tapi segelas bubble tea bisa mengembalikan semuanya hanya dalam 5 menit. Jadi, kalau kamu rajin olahraga, tapi makan tanpa kontrol, hasilnya nihil. Seperti nyapu, tapi jendelanya dibiarkan terbuka lebar. Mitos kedua, nasi bikin gemuk. Padahal bukan nasinya yang salah, tapi jumlah dan konteksnya. Menurut Dr. Molnaya, karbohidrat justru dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi vital seperti otak dan jantung. Diet tanpa karbohidrat bisa bikin lemas dan sulit fokus, jelasnya. Yang penting bukan menghapus nasi, tapi mengatur porsinya agar sesuai kebutuhan energi. Lalu ada juga yang percaya bahwa diet harus lapar. Ini keliru besar. Dr. Michael Greger dalam bukunya How Not to Diet menjelaskan rasa lapar berlebihan justru membuat tubuh panik dan memperlambat metabolisme. Diet yang baik adalah diet yang bisa dijalani dengan enjoy, bukan menyiksa diri. Dr. Jason Fung, penulis The Obesity Code, menambahkan pola makan modern sering membuat tubuh kelebihan insulin, hormon yang menyimpan lemak. Jadi, bukan hanya soal berapa banyak kita makan, tapi juga seberapa sering kita memberi tubuh kesempatan beristirahat dari proses makan. Sementara itu, data dari Harvard Health Publishing menunjukkan bahwa 70-80% keberhasilan menurunkan berat badan ditentukan oleh gaya hidup dan pola makan, bukan faktor genetik. Jadi kalau kamu menyalahkan keturunan, mungkin kamu hanya belum menemukan ritme hidup yang cocok. Jangan-jangan kita bukan kurang niat, tapi salah strategi. Seringkali kita memaksa tubuh untuk berubah cepat, padahal yang perlu diubah dulu justru mindsetnya. Weight loss bukan proyek jangka pendek, tapi investasi jangka panjang. Bayangkan kalori seperti saldo bank. Kalau yang keluar lebih banyak dari yang masuk, saldo berkurang. Tapi kalau kamu tarik terlalu banyak, sistem keuangan tubuh bisa kolaps. Karena itu, diet ekstrim yang memangkas kalori terlalu drastis biasanya berujung gagal. Tubuh butuh nutrisi seimbang agar tetap bisa berfungsi normal. Itulah mengapa menurut Dr. Molnaya, setiap diet harus bersifat personalized. Diet yang cocok untuk si A belum tentu cocok untuk si B. Faktor aktivitas, usia, metabolisme, bahkan kondisi mental punya peran besar. Dan yang terpenting, diet bukan tentang meniru tren TikTok, tapi tentang mengenali diri sendiri. Weight loss bukan hukuman tapi gaya hidup. Kita sering melihat diet sebagai bentuk penebusan dosa setelah makan banyak. Padahal, tubuh bukan musuh yang harus dilawan, melainkan mitra yang perlu diajak kerjasama. Sebuah riset WHO 2024 menyebutkan bahwa obesitas kini bukan hanya soal penampilan, tapi indikator penting kesehatan global. Namun pendekatannya tidak bisa lagi sekadar larangan, melainkan pendidikan dan perubahan perilaku.
Artinya, kamu tak perlu jadi budak timbangan. Fokuslah pada pola makan seimbang, cukup tidur, olahraga teratur, dan manajemen stres. Karena pada akhirnya, penurunan berat badan hanyalah bonus dari hidup yang lebih sehat. Penutup, keseimbangan adalah kuncinya. Jack Canland, pelopor kebugaran dunia, pernah berkata, "Nutrition is king, exercise is queen. Put them together and you've got a kingdom." Kita tak bisa hanya mengandalkan satu sisi. Olahraga tanpa pengaturan makan hanyalah separuh perjuangan. Dan dia tanpa aktivitas fisik juga tak akan maksimal. Jadi kalau kamu merasa sudah melakukan semuanya tapi belum berhasil, jangan buru-buru putus asa. Mungkin bukan tubuhmu yang gagal, mungkin strateginya yang perlu disesuaikan. Mulailah dari hal sederhana. Pahami tubuhmu, nikmati prosesnya, dan berhenti memusuhi makanan. Karena tubuh yang sehat bukan yang paling kurus, tapi yang paling seimbang dan bahagia.